Sesosok tuyul diduga sebagai peliharaan Ibu Endang, namun petugas keamanan kampung melihat itu semua yang menyangka bahwa Bu Endang melakukan ritual pesugihan. Sebelumnya Ijal yang seharusnya berjaga malam malah ketiduran di pos ronda. PRT yang lagi lewat tiba-tiba kembali lagi dan merasa heran lihat anak buahnya itu malah malas-malasan. PRT pun membangunkan Ijal dengan nada keras hingga Ijal kaget dan bangun dadakan. Melihat PRT datang dia langsung tak enak. PRT menyuruh Ijal keliling dan tidak tidur lagi. Ijal pun langsung meminta maaf pada PRT karena dia ketiduran karena mengantuk sekali. Daripada disemprot lagi, Ijal renggangin badan sambil nyanyi-nyanyi. Niatnya abis ini mau keliling kampung, mau patroli kalau ada maling. Pas dia lanjut jalan, Ijal nggak sadar kalau di pohon ternyata ada penampakan manusia pakai baju putih sama topeng setan. Ijal ngiterin rumah-rumah warga cuma modal senter aja, masih sambil nyanyi-nyanyi biar nggak tegang. Dia ngedumel gara-gara disuruh keliling ngecek maling sama Pak RT. Padahal manusia jadi-jadian ini adalah malingnya yang lagi cosplay jadi Kunti. Bersamaan dengan itu terlihat Bu Endang yang lagi ke teras rumah malam-malam. Dia seperti mencari sesuatu, namun tiba-tiba Ijal melihatnya dari kejauhan. Tak disangka ada sesosok bocah kecil pakai pampers berwajah pucat yang seolah-olah masuk bareng-bareng sama Bu Endang ke dalam rumah. Ijal kaget, dia shock banget dan baru sadar ternyata itu adalah penampakan tuyul. Karena merinding dan ketakutan, Ijal pun langsung kabur dan gak jadi lanjutin keliling kampung. Keesokan paginya kampung Mak Betty beraktivitas seperti biasa. Monik datang ke warung mau belanja sayur dan ikan asin untuk masak. Tak lama datanglah juga Mak Ndai yang juga mau berbelanja. Di situ Monik pun ngeluh, tiap hari dia masak cuma ikan asin terus. Mak Ndai bilang harusnya bersyukur daripada dia cuma bisa masak sayur hari ini karena uangnya di rumah hilang. Dengar itu Monik kaget banget dan merasa relate yang ternyata uangnya juga hilang di rumah. Tiba-tiba Mak Betty datang dan ikutan bilang kalau uangnya juga hilang. Mereka bertiga jadi ngobrol dan menyangka-nyangka siapa sebenarnya pelakunya. Monik punya pikiran lain dan berkata jangan-jangan. Tiba-tiba Ijal pun lewat dan berkata tuyul. Dikira bocil, ternyata tuyul yang muncul nyolongin duit emak-emak di kampung itu. Ternyata dia bersekutu dengan pria berbelangkon ini lalu naik ke punggungnya karena peliharaan pria itu. Sebelumnya Ijal si keamanan kampung ngasih tahu ke ibu-ibu yang lagi ngobrol mengenai uang mereka yang hilang kalau itu kerjanya tuyul. Ijal bilang dia lihat tuyul itu di rumahnya Bu Endang tadi malam. Hal itu membuat Monik, Mak Ndai dan Mak Betty merencanakan membawa warga lainnya untuk datang ke rumahnya Bu Endang. Karena udah suzon duluan, para ibu-ibu berdaster ini bawa perlengkapan perang buat ngelabrak Bu Endang. Sedangkan Monik kebagian tugas buat bawa dukun sakti untuk nangkep tuyul itu. Mak Ndai teriak-teriak nyuruh Bu Endang untuk keluar. Bu Endang yang emosi lihat orang rame-rame di rumahnya tanya apa maksud mereka. Mereka semua demo nyuruh Bu Endang untuk ngaku kalau dia persugihan tuyul. Tapi Bu Endang malah marah karena udah dituduh sekejam itu. Monik langsung bilang mereka semua tahu dari Ijal yang lihat Bu Endang masuk ke dalam rumah bersama sosok tuyul tadi malam. Tapi pembelaan Bu Endang gak mempan karena ibu-ibu ini tetap aja menuduhnya dan akan ngebakar rumah Bu Endang. Tiba-tiba si dukun sakti mulai beraksi. Dia melakukan gerakan ritual. Dukun itu akan membuktikan dan menunjukkan tuyul itu di depan semua orang. Dia pun menghampiri Bu Endang yang mukanya udah kelihatan kesal. Dukun itu terus melakukan gerakan aneh di dekat Bu Endang yang bikin Bu Endang risih. Akhirnya ditampol sama Bu Endang. Bu Endang pun sampai sumpah-sumpah ke warga kalau bukan dia pelakunya. Tapi warga tetap aja nggak percaya dan terus menuduh Bu Endang sebagai pelaku pesugihan tuyul dan saling mengompori untuk membakar rumahnya Bu Endang. Tiba-tiba pria berbelangkon ini datang dan bertanya ada apa. Mak Ndai pun menceritakan kalau Bu Endang ini memelihara tuyul. Mendengar sosok tuyul, pria ini pun santai. Dia bilang pada ibu-ibu ini tenang saja kalau dia akan memperlihatkan tuyul itu di depan mereka semua. Para ibu-ibu kaget ngelihat tuyul itu digendong sama dukun sakti itu. Mak Betty jadi ngomporin kalau ternyata pelakunya ya si tuyul sakti ini. Dukun sakti itu langsung diseret ibu-ibu dan dipukulin, digebukin bareng-bareng. Bu Endang langsung ngoceh dan bakal nuntut ibu-ibu yang udah nuduh dia. Padahal sebenarnya bukan Bu Endang yang memelihara tuyul ini. Uang dia juga hilang, melainkan pria berbelangkon inilah dalang dari semua kejadian itu untuk mencuri uang para warga.